محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم والفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه المتواترة ومنانه الغامرة وآياته المتكاثرة والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرة أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini hari Senin yang ketiga, tepatnya tanggal 16 Januari 2023, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ar-rukn al-khamis ar-ruku', wa huwa lughatan al-inhina' wa syar'an inhina' al-musalli bila inhinasi bihaythu tanalu rukbatahu rahatan. Syurut ar-ruku' sittatun. Al-ula an yasihha ma qablahu min al-arkan, fa idza lam yasihha fi ma ba'dahu lam yakun ila an ya'tiya bimithlihi fi ar-rak'ati ats-tsaniyah. الثانية أن لا يقصد به غيره، ولو هوى لسجود تلاوة مثلا فجعله ركوعا لم يكفه ولا يضر إذا قصد الركوع مع غيره. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. Ar-rukn al-khamis, rukun yang kelima, ar-ruku', yaitu ruku'. Sebelum ruku', rukun yang keempat adalah membaca surat al-Fatihah. Perlu diingatkan kembali, di dalam membaca surat al-Fatihah harus memperhatikan, menjaga akan huruf-huruf dari surah al-Fatihah tersebut. Falau asqata harfan wahidan batalat sholatuhu. Kalau satu huruf dan dibaca dalam surah al-Fatihah, maka sembahyangnya batal. Falau asqata harfan wahidan batalat sholatuhu. Satu huruf dan dibaca dalam surah al-Fatihah, maka sembahyangnya batal. Panjang di dalam bacaan Al-Quran itu merupakan satu huruf. Bismillah itu panjang, berarti tambahan satu huruf. Apabila huruf panjang dibaca pendek, berarti dia menggugurkan satu huruf, maka sembahyangnya otomatis menjadi batal. Wa kadzalika law abdala harfan bi harfin. Begitu pula apabila satu huruf diganti dengan huruf yang lain juga membatalkan sembahyang. Jadi diperhatikan, ya, dijaga hak-hak huruf dalam surat al-Fatihah. Jangan mengganti huruf satu dengan huruf yang lain atau menggugurkan huruf dalam surat al-Fatihah. Adapun tajwid di dalam membaca surat al-Fatihah, baca surah itu hukumnya sunnah. Ya, apabila kita membaca ayat Al-Quran tidak dengan tajwid, itu tidak membatalkan sembahyang. Contoh tajwid itu ada idgham, ada ikhfa. Yang ketika baca ikhfa, ketika baca idgham, ketika baca mad sukun, ya, ketika baca mad munfasil, ya, itu nggak jadi batal sembahyang. Itu semuanya hukumnya sunnah. Yang menjadi wajib hak huruf diperhatikan di dalam membaca suratul Fatihah. Kemudian yang harus diperhatikan di dalam membaca surat al-Fatihah, mura'at tasdidatiha, memperhatikan, menjaga syiddah-syiddahnya. Ya, memperhatikan tasdid di dalam membaca surat al-Fatihah. Falau khaffafa musyaddadan lam yu'tadda bi qira'atihi fa 'alaihi an yu'idahu musyaddadan. Apabila seseorang huruf bersyiddah dibaca tidak bersyiddah, dalam surah Al-Fatihah ada huruf bersyiddah, tapi dia baca kata syiddah, falau khaffafa musyaddadan, huruf bersyiddah dia baca tidak bersyiddah, lam yu'tadda bi qira'atihi, dia tidak dianggap kemudian membaca, fa 'alaihi an yu'idahu musyaddadan, maka dia wajib mengulang huruf tersebut menjadi syiddah. Maka wajib dia mengulang huruf tersebut menjadi bacaan bersyiddah. Saya ulang, apabila huruf bersyiddah dia baca enggak bersyiddah, maka tidak dianggap dia membaca, maka wajib bagi dia untuk mengulang bacaan tersebut menjadi syiddah. Dia enggak baca, enggak batal sembahyang, enggak batal sembahyangnya, enggak batal juga Fatihahnya, cuma wajib diulang. Wa amma idza syaddada mukhaffafan batalat salatuhu. Adapun apabila huruf tidak bersyiddah dibaca bersyiddah. Kalau tadi kan huruf bersyiddah dibaca bersyiddah, dia wajib ulang. Nah, sekarang huruf tidak bersyiddah, dia baca bersyiddah. Wa amma idza syaddada mukhaffafan, apabila huruf tidak bersyiddah dia baca bersyiddah.
batalat sholatuhu, maka sembahyangnya batal. Dia harus mengulang dari takbiratul ihram. Jelas itu yang harus diperhatikan di dalam membaca suratul Fatihah. Yang di zaman sekarang membaca suratul Fatihah yang diundang nada, bukan yang diundang rasa, tapi yang diundang irama di dalam membaca suratul Fatihah, tanpa memperhatikan panjang pendek, juga tanpa memperhatikan saut, rasa yang terkandung dalam bacaan suratul Fatihah. Ar-rukn al-khamis, kemudian rukun yang kelima, ruku. Ruku bentuk mufrad, jamaknya rakaat. Itu sering disebut zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Nah, itu kata-kata rakaat diambil dari kata-kata ruku. Zuhur 4 rakaat berarti zuhur memiliki 4 ruku. Asar 4 rakaat berarti asar memiliki 4 ruku. Nah, jadi ruku itu diambil dari kata-kata rakaat itu diambil dari kata-kata ruku. Rukun yang kelima adalah ruku. Wa huwa lugatan al-inhina'u. Menurut bahasa, ruku itu membungkuk. Dia membungkuk. Wa syar'an. Namun menurut syariat, ruku itu inhina'ul musalli bila inkhinasin, bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi. Menurut syariat, ruku itu membungkuknya orang yang sembahyang bila inkhinas, tanpa menundukkan kepala. Jadi yang namanya ruku menurut syariat, orang yang sembahyang itu membungkuk tanpa palanya ditundukin. Palanya kagak begini, kagak dihadapkan ke perut. Palanya dihadapkan ke tempat sujud. Jadi palanya kagak ditekuk lagi ke dalam perut. Nah, itu namanya inkhinas. Inhina'ul musalli bila inkhinas. Membungkuknya orang yang sembahyang bila inkhinas, tanpa menundukkan kepala. Kemudian kemiringan dari rukun tersebut bihaitsu tanalu rahatahu rukbatain, sekira-kira 2 rohahnya mengenai 2 dengkul. Nah, ini namanya rohah. Telapak tangan itu namanya rohah. Sekira-kira 2 rohah ini dapat menjangkau 2 dengkul, itulah kemiringan ruku. Kalau umpama kita ruku baru segini, sekira-kira kalau begini, rohah kita udah kena dengkul belum? Belum, berarti belum disebut ruku. Tundukin lagi, udah kena belum kira-kira? Rohah kita ke 2 dengkul, belum kena, berarti harus ditundukin lagi. Gitu. Maksimal sampai 90 derajat. 90 derajat. Tapi kalau belum sampai 90 derajat, rohahnya udah mengenai 2 dengkul, itu udah dinamakan ruku. Udah dinamakan ruku. Nah, jadi menurut syariat, inhina'ul musalli bila inkhinas. Membungkuknya orang yang sembahyang tanpa menundukkan kepala. Bihaitsu tanalu rahatahu rukbatain, sekira-kira 2 rohahnya mengenai 2 dengkul. Kemudian syurutur ruku' sittatun. Syarat-syarat di dalam ruku' itu ada 6 perkara. Kalau kita pengen sah ruku' kita harus terpenuhi 6 syarat. Syurutur ruku' sittatun. Syarat di dalam ruku' tersebut ada 6 perkara. Yang pertama, an yasihha ma qablahu minal arkan. An yasihha ma qablahu minal arkan. Syarat yang pertama, sah yang sebelum-sebelumnya dari rukun-rukun sembahyang.
Sebelum rukuk ada rukun-rukun sembahyang, yaitu membaca surah Al-Fatihah, kemudian diri, kemudian takbiratul ihram, kemudian niat. Nah, rukun-rukun yang itu harus sah semuanya. Takbiratul ihram harus sah, niat harus sah, diri harus sempurna sah, kemudian baca surah Al-Fatihah juga harus sah. Kalau 4 rukun tersebut sah, maka rukun tersebut bisa menjadi sah. Tapi kalau misalnya 4 rukun tersebut ada yang tidak sah, contoh Fatihahnya benar, diri ini sempurna, takbiratul ihramnya benar, nah niatnya salah, maka rukunnya juga tidak sah karena kurang syarat. Nah, jadi rukun bisa sah kalau rukun-rukun sebelumnya sah. Kalau rukun-rukun sebelumnya tidak sah, rukunnya tidak sah. Ya, jadi dijaga diperhatiin ya tentang rukun-rukun sembahyang tersebut, karena satu rukun dengan rukun yang lain saling berkaitan di dalam sembahyang. Yang pertama, an yasihha ma qablahu min al-arkan. Rukun-rukun sebelum rukuk harus sah. Yang kedua, Allah yaqsida bihi ghairuhu. Syarat yang kedua, tidak bermaksud dengan dia mengerjakan rukuk selain rukuk. Tidak bermaksud ya dia rukuk selain rukuk. Artinya, kalau hawa li sujudi tilawatin masalah. Ya, kalau dia dari mulai ya diri kemudian baca surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian terakhir wasjud waqtarib, kan gitu kan. Nah, itu disunahkan sujud tilawah. Dia pengen sujud tilawah tapi tidak jadi sujud tilawah, dia jadikan sebagai rukuk. Ya, lam yasihha atau lam yakfihi, maka rukunya tidak sah. Ya, dibaca wasjud waqtarib, kan disunahkan sujud tilawah. Dia pengen sujud tilawah, tapi di tengah-tengah pengen sujud tilawah, di tengah-tengahnya rukuk, dia nggak jadi sujud tilawah, maka dijadikan itu sebagai rukuk lam yakfihi, maka rukuknya tidak dianggap sah. Jadi harus diri lagi, dia rukuk lagi ulang. Ya, gitu. Wala yaqulu idza qasada ruku'a ma ghairihi, dan tidak menjadi batal sembahyang apabila dia bermaksud rukuk dengan yang lain. Kayak pengen lempengin pinggang, dia sekalian rukuk sekalian lempengin pinggang, nah itu boleh. Wala yaqulu, dia tidak jadi batal sembahyang idza qasada ruku'a ma ghairihi, apabila dia bermaksud rukuk dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, al-yatma'inna fihi, tumaninah di dalam rukuk tersebut. Ya, tumaninah di dalam rukuk tersebut. Wa tumaninah ya, arti tumaninah yaitu sukunul a'dha fi mahalliha bi qadri subhanallah. Diamnya anggota badan di tempatnya sekedar membaca subhanallah. Jadi di dalam rukuk ada tumaninah, berhenti sebentar sekedar membaca subhanallah. Tumaninah tersebut artinya diamnya seluruh anggota badan kecuali lidah, karena lidah sunnah berucap tasbih, ya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kemudian yang keempat, antakuna tumaninatu fihi yaqina. Tumaninahnya harus yakin, ya jangan ragu, ya harus yakin. Artinya habis rukuk dia tidak dia ragu, tadi rukuk tumaninah ya. Nah, kalau ragu maka ya fala yasihha, ya rukuknya enggak sah, harus diulang lagi. Enggak batal sembahyang. Diulang lagi rukuk, kemudian dia tidak. Jadi tumaninahnya harus yakin. Kalau syakka, kalau dia ragu, hal yang ma'anna amla, apakah dia udah tumaninah atau belum? Fala yasihha, maka tumaninahnya enggak sah, harus diulang. Kemudian yang kelima, an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayh wa in lam yadhhuma bil fi'l. Yang kelima, an yanhaniya, membungkuk bihaitsu sekira-kira tanalu rahatahu rukbatayh, dua rahahnya mengenai dua dengkul. Yang tadi yang dibilang tadi pertama,
ya posisi punggungnya, ya kalau sekira-kira udah kena dua dengkul maka disebut rukuk. Tapi kalau belum kena dua rahangnya akan dua dengkul maka belum disebut rukuk. Wa in lam yadhhuma bil fi'l, sekalipun dua rohan kita tidak letakkan di dua dengkul. Kita rukuk tangan kita belewer ke bawah, ya kita rukuk tangan kita kagak megang dengkul, itu sah, tetap sah. Ya yang jadi hitungan rukuk itu kemiringan badan. Ya bukan tangan megang dengkul. Ya tangan megang dengkul itu ukuran. Ya ukuran sebatas rukuknya udah benar apa belum. Ya, jadi meletakkan tangan di dengkul itu hukumnya sunnah. Kalau dia tak meletakkan tangan di dengkul ketika rukuk, maka sembahyang sah. Ya rukuknya sah. Hakada. Nah kemudian yang harus diperhatikan juga, wa amma ruku' al-ghaib, adapun rukuknya orang yang sembahyang duduk, ya rukuknya orang yang sembahyang duduk, dia duduk sembahyangnya, baik duduk pakai bangku atau duduk iftirash, ya yang penting duduk, fa'adluhu, sekurang-kurangnya, rukuknya orang yang sembahyang duduk, sekurang-kurangnya antuhazia jabahatahu ma'udami rabbatain. Ya, sekira-kira ya jidatnya berjurusan di depan dengkul. Ya, ini dengkul. Nah, jadi kita tunjukin, kita majuin jidat kita sekira-kira jidat berjurusan dengan dengkul yang ujung. Dengkul yang ujung. Nah, itu agak sekurang-kurang. Jadi rukuknya orang yang duduk antuhazia jabahatahu ma'udama rabbatain. Ya, berjurusan jidatnya ya di depan dua dengkul. Ya, berhadapan dengan dua dengkul. Itu yang paling agak. Ya, yang paling agak. Wa akmaluhu, yang paling sempurna, rukuknya orang yang sembahyang duduk yang paling sempurna, an yuhazia mawdi'a sujudi, jidatnya berjurusan dengan tempat sujud. Nah itu yang paling afdal. Ya sekurang-kurangnya sampai dua dengkul, tapi yang paling akmal, yang paling afdal, jidatnya berjurusan dengan tempat sujud. Itu yang paling akmal. Alas yang terakhir, an yakuna bighairi inhinas. Ya, rukuk tersebut nggak boleh inhinas. Inhinas itu apa? Tadi ya menundukkan kepala, udah miring, kemudian kepalanya ditekuk sehingga dia melihat perut, itu namanya inhinas. Nah inhinas itu artinya an yutaqqi'a ajizatahu wa yarfa'a ra'sahu wa yuqaddima sadrahu wa huwa haram. Ya, inhinas itu artinya memendekkan pantatnya dan mengangkat kepalanya, wa yuqaddima sadrahu, dan mengedepankan dadanya. Ya, bagaimana jadi bingung juga? Dia pantatnya dipendekin, palanya diangkat, dadanya dibusungin. Nah ini rukuknya orang-orang Yahudi. Ya rukuknya orang-orang Yahudi. Ini dikerjakan sama orang-orang Muslim. Wahwa haram, adalah hukumnya haram. Ya wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca Fatihah sekali lagi. Ada hamba Allah yang ngasih bantuan pisang rebus. Ya, ala manawa ya yang diniatkan oleh hamba Allah ini adalah niat wa kulli niyatin shalihah wa yahdu niyyat Fatihah. Alhamdulillah masyaallah wa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan berkah surat Al-Fatihah ya jemaah bapak-bapak dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah ya berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma balligh maqasidana, Allahumma balligh maqasidana, Allahumma balligh maqasidana. Allahumma arzuqna ziyarat al-haramain syarifain. Allahumma arzuqna ziyarat al-haramain syarifain. Allahumma arzuqna ziyarat al-haramain syarifain bihaqqi sayyidil kaunain, bihaqqi sayyidil kaunain, bihaqqi sayyidil kaunain. Marrat adidat la tuhsa, marrat adidat la tuhsa, marrat adidat la tuhsa. Allahumma barik lana fi kulli syai', Allahumma barik lana fi kulli syai', Allahumma barik lana fi kulli syai', wa huwa khairul hafiz wa huwa arhamur rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayka ya Rafi'a ya Rasulullah salamun alayka ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salam